ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali penjelasan dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-27, yakni menghormati, yakni keagungan kaum muslimin. Nomor hadis 240. Ya, kemarin hadis ini udah kita baca ya. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, wala tanajashu, jangan ya saling menipu, wala tabaghadu, dan jangan saling marah, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebahagian kalian menjual atas penjualan sebahagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, ia tidak menzaliminya. Wala yahkiruhu, tidak merendahkannya. Wala yakhzuluhu, tidak wala yahkiruhu, yakni tidak merendahkannya, sama juga wala yakhzuluhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, yusiru ila sadrihi salasa maratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, yakni kepada dada beliau 3 kali, bihasbi mri'in minasyarr, dan cukuplah seorang dikatakan dia berbuat jelek, ayah kira akhahu al-muslim, dia meremehkan ya saudaranya, atau dia merendahkan saudaranya sama muslim. Qulul muslim alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram ditumpahkan damuhu, darahnya, wa maluhu, kemudian dirampas hartanya, wa irduhu, kemudian rusak kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang sangat penting ya, yang beliau jelaskan pada hadis ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mu'allif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, di antara nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tahasadu, jangan kalian saling membenci atau saling hasad.
La yasudu ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kalian hasad kepada sebahagian yang lain. Wal hasadu ay yakrahal insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hadza huwal hasad. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mendefinisikan apa maksud dengan hasad. Seseorang benci terhadap nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada selainnya. Ini namanya hasad. Contohnya kata beliau, an taqrahu anna Allah an'ama ala hadha ar-rajul bil mal aw bil banin aw bil zawjah aw bil ilmi aw bil ibadah aw bi ghairi dhalika minan ni'am sawa'un tamannaita an tazula am lam tataman. Anda tidak suka, Anda benci Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang. Apakah nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang itu Anda enggak suka ngelihatnya, atau Allah memberikan kepada seorang tadi nikmat berupa anak, Anda juga tidak suka melihatnya, tidak suka mendengarnya, au bizaujah, atau seorang tadi mendapatkan istri gitu, atau mendapatkan ilmu, atau dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, Anda tidak suka melihat, mendengarnya gitu, atau yang lain-lainnya dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang. Apakah Anda menginginkan nikmat itu hilang ya darinya, atau Anda tidak berangan-angan, tidak menginginkan nikmat itu hilang, tapi Anda nggak suka? Ini masuk bagian daripada hasad. Nah, wa in kana badul ulama, sekalipun sebahagian ulama kata beliau mengatakan innal hasad ayyatamanna zawala ni'matillahi ala ghairihi, yang dinamakan dengan hasad itu dia berangan-angan, menginginkan ya nikmat itu hilang dari yang lain tadi, dari saudaranya tadi. Akan tetapi definisi ini lebih buruk lagi. Ini lebih parah lagi ya. Wa illa fa mujarradu karahatil insan ayyan amallahu ala syakhsin fa huwa hasadun. Itu yang lebih parah lagi ya. Namun sekedar benci kepada seseorang karena Allah telah memberikan nikmat kepada seorang tadi, ini adalah hasad. Dan hasad ini adalah merupakan perangai dari orang Yahudi. Makanya waman hasada fa huwa mutasyabbihun bihim walyazubillah ya. Barang siapa yang hasad kepada saudaranya, maka dia telah menyerupai orang Yahudi, walyazubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini tentang orang Yahudi, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak di antara ahli kitab menginginkan
sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Kenapa mereka menginginkan ini? Hasadan min indi anfusihim, karena rasa dengki dalam diri mereka. Wa qala ta'ala fihim, ini di antara perangai mereka juga orang Yahudi. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Dalam surah Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia? Maksudnya di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami juga, kata Allah, telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Am yahsudunan nas, ya, ataukah mereka dengki, mereka hasad tadi kepada manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena karunia kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang mereka mengharap dari anak keturunannya mereka. Sehingga tatkala mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga hasad kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perangainya orang Yahudi. Maka siapa yang hasad berarti tasyabuh dengan mereka. Wala farqa baina an taqraha ma an'ama Allahu bihi ala ghairika liyauda hadza syai' ilaika au liyartafi'a an akhika wa illam yauda ilaika. Tidak ada perbedaan, kata Syekh di sini, ya. Apakah Anda membenci apa yang Allah berikan nikmat dengannya kepada yang lain tadi, lalu kembali nikmat itu kepada Anda, atau nikmat tadi akan terangkat dari saudaramu sekalipun nikmat itu nggak balik kepadamu. Inilah hasad, tidak ada perbedaan. Walaupun apa yang lebih parah tadi adalah dia berangan-angan, ya, supaya nikmat itu hilang dari saudaranya kemudian beralih kepadanya. Barangkali ini lebih parah. Tapi apakah tadi, ya, nikmat itu akan kembali kepada dirinya ataukah tidak? Yang penting dia tidak suka, ya. Apalagi di sini dengan ketidaksukaannya supaya nikmat tadi hilang dari saudaranya, maka inilah hasad. Nasallallahu al-afiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini memang adalah sebuah penyakit hati, ya, yang hampir menimpa semua orang. Hampir menimpa semua orang. Kenapa? Karena tatkala masih ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, mesti ada yang hasad. Mesti ada yang hasad.
Cuma di sini orang yang jelek, al-la'im, orang yang jelek ya, dia akan menampakkan hasadnya itu. Adapun kalau al-karim, orang yang mulia, yukhfihi, dia tidak menampakkan hasadnya, dia menyembunyikannya. Tapi sebenarnya hasad itu ada, dan ini saya katakan tadi hampir yang menimpa semua orang, kecuali barangkali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya tadi, kalau masih ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang hasad. Makanya di antara prinsip dalam hidup ini bagi kita seorang muslim, usahakan dia jangan menyibukkan dirinya kepada orang yang dengki dan hasad kepadanya, karena ini suatu yang gak akan pernah hilang. Ya, kalau kita menyibukkan diri, ya setiap ada orang yang hasad kita ladani, ya. Ada orang yang ya barangkali ngomong-ngomong kita nanti, kan bisa jadi itu dia karena dia hasad ya, lalu kita ladani juga, habis waktu kita hanya untuk mengurus masalah itu. Karena sekali lagi tadi, selagi masih ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada yang gak suka, ada yang hasad. Oleh sebab itu udah, ya biarkan saja, yang penting kita fokus terhadap diri kita, fokus terhadap apa yang baik bagi diri kita. Wallahu a'lam. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada beberapa mafasid, yakni kerusakan daripada hasad ini. Wa'lam anna fil hasadi mafasida katsirah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam hasad itu banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Minha diantaranya annahu tashabbuhun bil yahudi akhbathu ibadillahi wa akhassu ibadillah. Di antaranya kerusakan dan bahaya hasad, ya iri dengki, ini adalah merupakan akhlak yang menyerupai orang Yahudi tadi. Yang mana orang Yahudi adalah merupakan hamba Allah yang paling keji, yang paling buruk, yang paling jelek. Allazina ja'alallahu minhum al-qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Kenapa orang Yahudi adalah hamba Allah yang paling buruk, yang paling jelek? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya, ada di antara mereka itu dijadikan oleh Allah menjadi monyet, menjadi kera. Ada yang Allah jadikan sebagiannya menjadi babi, dan ada juga yang menyembah tagut. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan karena pembangkangannya mereka ya. Di antaranya mereka suka melakukan tipu daya dalam masalah hukum, merekayasa hukum ya. Nah, kemudian di antaranya juga di sini mereka ya orang yang hasad tadi. Hasad terutama terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya kepada Nabi ya, bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka juga hasad kepada Nabi Isa alaihi salam. Makanya mereka berusaha mengubah
agama Nabi Isa alaihissalam dan berhasil. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi Paulus yang mengubah agamanya Nabi Isa, agama tauhid, menjadi agama Trinitas. Begitu juga yang dilakukan oleh seorang Yahudi juga, Abdullah bin Saba, ingin mengubah agamanya Rasulullah SAW ya menjadi agama yang melenceng. Itu pemahaman Syiah itu. Nah, ini kenapa terhasad? Jadi diselundupkan ya, ada orang-orang Yahudi ingin mengubah agama ini. Ini kenapa terhasadnya. Waliyahzubillah. Kemudian kerusakan yang kedua, anna fihi dalilun ala khabasi nafsil hasad. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya di dalam hasad itu menunjukkan ala khabasi nafsil hasid, jeleknya, buruknya jiwa orang yang hasad itu. Wa annahu la yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak menyukai, tidak senang terhadap saudaranya apa yang disenangi untuk dirinya. Li'anna man ahabba li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi lam yahsudin nas ala syai'in. Karena orang yang apabila dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka dia tidak akan hasad kepada orang lain terhadap sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia akan senang apabila Allah memberikan kepada seorang tadi dengan sebuah nikmat, sebagaimana dia senang tatkala Allah memberikan nikmat itu kepada dirinya. Dia akan mengucapkan Allahumma atini mislaha, ya Allah berikanlah saya seperti yang diberikan kepadanya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kalian iri hati terhadap manusia. Ya telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu, sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian darinya apa yang mereka usahakan. Ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kemudian juga bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan juga. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah ya dari karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala melarang di sini untuk kalian iri terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada yang lain. Namun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia tersebut. Makanya di sini kata Syekh tadi, tatkala dia barangkali melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang, maka minta saja sama Allah.
ya Allah, berikanlah kepada diri saya semisal yang engkau berikan kepadanya. Nah, wallahu alam, ini kerusakan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, anna fihi i'tiradan ala qadarillahi azza wa jalla. Kemudian sesungguhnya di dalam hasad itu ada bentuk penentangan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap qada dan qadarnya Allah. Wa ila faminal ladzi an'ama ala hadha rajul, wa ila faminal ladzi, atau famanil ladzi an'ama ala hadha rajul, Allah azza wa jalla. Dan di dalam bentuk hasad atau dalam perangai hasad ini ada bentuk dia menentang takdir, qada dan qadarnya Allah. Karena siapa yang telah memberikan nikmat kepada seorang? Ya, jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan nikmat. Kalau anda benci ya terhadap nikmat tersebut, berarti anda benci kepada takdirnya Allah. Dan sudah maklum, kalau anda benci terhadap qada dan qadarnya Allah, berarti fa innahu ala khatarin fi dinih, berarti dia dalam kondisi yang sangat berbahaya dari sisi agamanya. Nasallallahu al-afiyah. Apa sebabnya? Li'annahu yuridu an yuzahima rabbal arbab jalla wa ala fi tadbirihi wa taqdirihi. Karena dia berusaha, berarti di sini bersaing, menandingi Tuhan seluruh alam ini di dalam pengaturannya, kemudian di dalam takdirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam masalah takdir, dalam masalah takdir, keimanan kita kepada takdir ini kan termasuk iman kepada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, dalam perbuatannya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ya sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya si fulan, tidak meninggikan derajat yang lain. Allah memberikan rezeki kepada si fulan, tidak kepada yang lain. Ini haknya Allah. Nah, tatkala seseorang benci terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang tadi, berarti kan dia benci terhadap takdirnya Allah. Padahal takdirnya Allah itu perbuatannya Allah, ya sekehendak Allah. Makanya tadi ini, kalau dia sampai benci terhadap takdir, dia dalam kondisi yang bahaya agamanya. Nasallallahu alaihi. Jadi berbahaya ya hasad ya kepada seorang, berarti di dalam bentuk hasad tadi tercantum di dalamnya menentang terhadap takdir. Nasallallahu alaihi. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa min mafasidil hasad, kemudian di antara kerusakan daripada hasad ini, annahu kullama an'ama Allahu ala ibadihi ni'matan iltahabat narul hasad fi qalbihi fasara daiman fi hasratin
wa daiman fi ghammin li'anna ni'amallahi 'alal ibadi la tuhsa wa huwa rajulun khabisun kullama an'ama Allahu 'ala 'abdihi ni'matan 'ala dhalik al-hasad fi qalbihi hatta yuhriqahu. Nam kullama an'ama Allahu 'ala 'abdihi ni'matan qalla dhalikal hasadu fi qalbihi hatta yuhriqahu. Ini di antara kerusakan yang lain ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, berkobar apa ya? Api hasad itu di dalam hatinya. Sehingga orang ini terus-menerus di dalam kesedihan, terus-menerus di dalam kesusahan. Kenapa? Karena nikmat Allah kepada hamba itu la tusa, tidak bisa dihitung. Dan ini bahaya ya kan? Ini rajulun ya khabis, ini orang yang jelek. Tatkala Allah memberikan nikmat kepada hambanya, berkobar ya dengki itu di dalam hatinya, sehingga kedengkian itu akan membakarnya. Tidak akan bahagia orang yang seperti ini jemaah. Malahan apa? Malahan semakin sakit, semakin susah dia. Tatkala melihat temannya dapat nikmat, tambah dia. 6. Tatkala melihat tetangganya beli sesuatu, Masya Allah, dongkol dalam hatinya. Besok lagi melihat lagi, dongkol lagi. Kapan bahagianya dia? 6. Melihat seorang dapat nikmat lagi, naik tensinya. 6. Jadi kapan dia akan bahagianya? Maka jalan yang paling ya selamat, ya sudah. Ini kan haknya Allah, memberikan seorang nikmat, tidak memberikan kepada seorang nikmat, dan itu belum tentu tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang, terutama nikmat dunia, nikmat harta, karena ini yang paling banyak. Barangkali orang hasad, ketahuilah nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang belum tentu itu adalah tanda Allah mencintainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua kita ya. Ini sangat berbahaya. Karena tadi ya, dia akan selalu sedih, selalu susah ya. 6. Dan nikmat Allah itu akan terus ada. Jadi semakin dia akan menjadi susah kalau memang dia membiarkan hasad di dalam hatinya. Kemudian di antara kerusakan yang lain yang kata beliau, wa min mafasidil hasad annahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innahu yaqulul hasanati kama taqulun naru al hatab. Bahwasanya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api akan melahap kayu bakar. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, hati-hati kalian terhadap hasad. Karena sesungguhnya hasad itu, iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Hadis ini memang ada para ulama yang melemahkan, diantaranya si Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Namun tetap kita mengambil faedahnya, bahwasanya memang perbuatan hasad ini bisa akan melenyapkan dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada seorang. Wallahu alam, diantaranya apa? Kalau dia hasad kepada seorang, jarang dia akan memujinya. Kalau dia hasad kepada seorang, dia akan jarang memuji orang tersebut. Bahkan dia akan menceritakan jeleknya. Nah, inilah diantara sebab nanti kejelekan dia akan habis. Karena dia akan menjelekkan seorang, akan gibah.
Ini diantara sebabnya karena hasad. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang keenam di sini, wa min mafasidihi, di antara kerusakan daripada hasad ini, annahu yu'arkilu al-insanu ala sa'i fil asya' an-nafi'ah. Ini akan menghalangi seseorang untuk berusaha dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa sebabnya? Karena senantiasa dia akan berpikir, senantiasa dia dalam kondisi galau, dalam kondisi sedih. Yang direnungi dia bagaimana orang itu akan mendapatkan uang, bagaimana orang itu akan mendapatkan ilmu, bagaimana orang tersebut akan mendapatkan anak, ya, bagaimana dia akan dapat istri nanti. Dan terus menerus itulah yang ada di dalam benaknya. Makanya tadi dia akan tetap merasa susah, dan itu akan berkumpul pada dirinya. Laisa lahu hammun, tidak ada perhatian bagi dia kecuali hanya dia apa? Selalu melihat, selalu mendeteksi, selalu memantau, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga dia semakin kesal, semakin sakit, dan semakin sedih. Nasallahu al-afiyah. Akhirnya apa? Menghalangi dia untuk berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat terhadap dirinya. Wallahu alam, ini diantara bahaya hasad. Makanya tadi kita sampaikan, ini adalah haknya Allah, ya, terserah Allah memberikan kepada seorang nikmat, kemudian tidak memberikan kepada yang lain, kemudian yang harus menjadi pegangan kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tidak semua atau belum tentu nikmat yang Allah berikan kepada seorang itu sebagai tanda Allah mencintainya. Belum tentu, apalagi kalau nikmat itu adalah nikmat dunia. Allahu a'lam. Dan masing-masing nanti ada pertanggungjawabannya, ya. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, berarti kan tanggung jawab dia semakin besar. Dan tatkala Allah tidak memberikan nikmat yang banyak kepada kita, ya barangkali itulah yang sesuai dengan kondisinya kita. Wallahu a'lam, barangkali itu diantara cara, ya, supaya hasad ini hilang di dalam diri kita. Wallahu alam, barangkali ini dulu jemaah yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah masih ada nanti kerusakan-kerusakan yang lainnya dan juga faidah-faidah yang lainnya dari hadis ini yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan, ya, di pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.